Setelah kirim paket itu nanti kita bisa lanjut narik menggunakan molis atau motor listrik yang difasilitaskan kepada kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat pagi rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Rabu tanggal 15 November 2023. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Karena alhamdulillah per hari ini saya sudah resmi bergabung di salah satu aplikasi perkuriran teman-teman. Namanya itu aplikasi Blip. Nah, kenapa saya tertarik untuk bergabung di aplikasi Blip ini teman-teman? Jadi seperti postingan saya tadi malam yang saya posting motor listrik, itu salah satunya yang membuat saya tertarik untuk bergabung di Blip ini teman-teman. Nah, sedikit saya jelaskan tentang aplikasi Blip ini. Blip ini adalah sebuah perusahaan penyedia motor listrik yang kemudian berkembang menyediakan sekalian sama kurirnya teman-teman. Nah, jadi di sini si kurir itu sudah dapat fasilitas motor listrik. Dan yang membuat saya tertarik lagi, motornya ini bisa dibawa pulang dan bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Contohnya seperti jadi driver di Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Itu omongan langsung dari pihak perusahaannya teman-teman. Nah, makanya saya tertarik untuk bergabung di Blip ini teman-teman. Untuk kedepannya bagaimana? Ya, saya juga belum tahu karena per hari ini saya baru mulai masuk kerja teman-teman. Nah, untuk kisi-kisinya atau cara kerjanya bagaimana? Nah, untuk saat ini saya itu ditempatkan di gudangnya Merapi teman-teman. Jadi gudang Merapi itu adalah tempat atau gudang obat-obatan teman-teman. Jadi nanti saya itu ngambil paketnya dari gudang itu, kemudian dikirim ke beberapa alamat seperti di apotek, rumah sakit, dan lain sebagainya teman-teman. Intinya yang berkaitan dengan obat-obatan ya. Tapi yang paling sering itu kalau saya lihat di datanya itu adalah rumah sakit sama apotek teman-teman. Kalau untuk ke customer langsung itu sepertinya belum ada. Nah, jadi di sini itu ada 3 slot teman-teman di tempat saya ya. Kalau di yang penempatan di tempat lain itu akan berbeda lagi menyesuaikan usaha yang bekerja sama dengan Blip ini teman-teman. Kalau di tempat saya ini itu ada 3 slot teman-teman. Slot 1 itu di jam 8, kemudian slot 2 itu di jam setengah 12 siang, kemudian slot 3 itu ada di jam 3 sore teman-teman. Nah, dari ketiga slot ini kita itu bisa ngambil paket di jam-jam tersebut. Kemudian setelah paket ini selesai, misalkan di jam 8 kita sudah bawa paket, kemudian jam 9, misalkan jam 10, jam 11 itu free, nggak ada pengantaran. Nah, itu kita bisa gunakan untuk ngojek teman-teman, atau bisa nyambi lainnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang saya suka teman-teman. Jadi kita itu ibaratnya dapat motor gratis lah ya. Nah, untuk perkembangan selanjutnya bagaimana? Saya akan coba dalam waktu 1 minggu ini. Karena penggajiannya atau salarinya itu dibayarkan setiap minggu sekali teman-teman. Jadi diakumulasi ya dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian penutupan di hari ke-7 dan pembayaran di hari ke-8. Jadi misalkan mulai dari masuknya hari Senin itu penutupan di hari Sabtu. Kemudian minggu libur, Seninnya baru cut off, kemudian pembayaran di hari Selasa. Begitu informasi yang saya terima teman-teman. Nah, kemudian apakah ada biaya lainnya selain itu? Di sini kita hanya disuruh untuk membeli atribut ya teman-teman. Ada jaket sama tas ya, tas yang untuk bawa paket itu. Tapi pembayarannya itu nanti dipotong dari setiap gajian. Jadi setiap gajian itu untuk pertama itu dipotong 50.000. Kemudian untuk minggu berikutnya itu dipotong 15.000 per gajian teman-teman. Jadi tidak terlalu memberatkan ya. Nah, untuk motor listriknya sendiri bagaimana penggunaannya? Jadi motor listrik itu sudah dipasrahkan ke kita teman-teman. Mau dibawa pulang, mau dibawa kemana aja itu intinya sudah terserah kita. Untuk kerusakan bagaimana? Nah,
kalau kerusakan itu ketika dipakai mengirim paketnya si Blid, itu nanti akan ditanggung oleh perusahaan. Kecuali kerusakan itu dipakai waktu kita ngojol, itu akan ditanggung pribadi teman-teman. Nah begitu ya. Jadi untuk seminggu ke depan ini konten saya akan saya penuhi dengan kontennya Blid teman-teman. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Kalau memang dirasa pendapatan di Blid ini tidak jauh beda dengan pendapatan di ojol ya, mohon maaf, saya ya mending milih di ojol teman-teman. Tapi kita belum tahu, kita akan coba seminggu ini ya teman-teman, kita akan trial. Dan untuk yang komen tadi di postingan saya, ada Mas Yongko sama Mas siapa tadi, itu harga motornya berapa? Saya juga tidak tahu karena saya dipinjemi ya, dipinjemi. Kemudian untuk masalah kekuatan atau kekokohan motornya itu sendiri, menurut saya motornya ini lebih kokoh daripada punyaannya si Grab sama si Gojek yang motor listrik itu ya teman-teman ya, yang VR atau yang apa itu. Jadi kalau saya lihat dari bodinya, dan saya juga sudah nonton video dari COO-nya si Blid ini, mereka mengatakan mendesain motor ini khusus untuk mengangkut logistik. Itu bisa, untuk kekuatannya itu bisa mengangkut seberat 200 kilo teman-teman. Nah klaimnya seperti itu, karena di belakang itu ada kayak palang gitu ya, ada kayak pangkon, itu khusus untuk muat barang teman-teman. Tapi untuk kalau dibuat untuk goncengan itu jok yang depan menurut saya itu kurang besar. Kemarin saya sudah coba untuk goncengan, ternyata kurang besar. Kalau nantinya ini berjalan lancar, mungkin akan saya tambahi jok belakangnya itu untuk ketika saya bawa orderan goret teman-teman, begitu ya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus video-videonya di channel ini ya. Hari ini saya akan langsung berangkat ke Merapi ya, gudang Merapi, itu tepatnya di Jalan Waru, sampingnya PT Panggung itu teman-teman, seberangnya Giant Waru itu ya teman-teman ya. Oke, kita simak terus videonya di channel ini. Nah oke teman-teman, ini saya sudah sampai di pergudangan Nilam ya, tepatnya di samping PT Panggung atau sampingnya pintu masuk perumahan Delta Sari teman-teman. Ini saya sudah dengan Mas Fathur ya, teman saya nanti ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari pertama ya. Ini adalah orderan saya untuk yang slot pertama ya di pagi hari. Tadi di jadwal itu NDS itu masuk jam 8, tapi ternyata barang keluar, saya keluar dari gudang itu jam setengah 10 teman-teman. Jadi di sini saya kebagian 3 titik ya. Perlu diketahui untuk teman-teman, satu titiknya itu dihargai 11.000. Jadi kalau ada 3 titik berarti saya dapat 33.000 teman-teman. Tapi untuk jaraknya itu bisa sampai 20 kilo lebih. Nah jadi seperti ini ya. Ini ke daerah Bukit Palma teman-teman, bisa dilihat ya. Ini ke Bukit Palma, ini Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Kemudian ini Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya Darmo Satelit teman-teman. Jadi nanti setelah dari sana itu ada slot yang kedua di jam setengah 12. Saya nggak tahu ini bakalan bisa nyampe ke gudang lagi itu setengah 12 atau tidak. Yang terpenting saya mau menyelesaikan orderan yang pertama ini dulu teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Apakah saya akan bisa bertahan di Blid ini teman-teman? Simak terus video ini ya. A few moments later. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya baru nyampe di satu titik teman-teman, tepatnya di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera ya. Karena tadi itu sempat turun hujan dan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena memang bawaannya seperti ini teman-teman, bawa kardusan ya, dan saya nggak bawa jas hujan. Oke, saya antar terlebih dahulu untuk satu paket ini ya teman-teman ya. Kita lanjut nanti di Rumah Sakit Mitra Surabaya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sedang menuju ke titik pengantaran yang kedua ya, yaitu di Apotek Pahala Bukit Palma teman-teman, di daerah Surabaya Barat ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, yang di bawah ini karton untuk pengantaran ke titik ketiga, yaitu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya di Darmo Satelit sana. Dan yang di kelihatan nggak ya? Itu
yang ke Bukit Palma ini teman-teman. Dan sekarang posisinya itu jam 11:38 teman-teman. Dan saya baru mau menyelesaikan 2 orderan teman-teman. Menurut teman-teman worth it nggak? Masuk akal nggak pekerjaan yang seperti ini ya? Ya meskipun saya dikasih pinjaman motor listrik seperti ini ya, dengan kondisi baterai sekarang untuk speed 1 itu bisa saya tempuh 96 kilo lagi teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan speed 2 itu hanya berjarak 62 kilo sisanya. Jadi saya hemat-hemat baterainya. Kalau pas jalanan tidak terlalu panjang itu saya menggunakan speed yang pelan teman-teman, biar hemat di baterai ya. Ya nggak apa-apa lah ya, buat pengalaman aja ini untuk yang pertama kalinya. Oke, ini saya sudah sampai di apoteknya teman-teman. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke, ini baru saja sampai di apotek Bukit Palma teman-teman. Ini barangnya ya. Yang 2 ini nanti ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya di Darmo Satelit sana teman-teman. Oke, saya antarkan terlebih dahulu ya untuk paketannya ini ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah sampai di titik ketiga ya, tepatnya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya di Darmo Satelit Indah teman-teman, di jam 12:17. Jadi saya sudah melewati slot yang ke-1 ya, yang kedua ya. Nggak tahu ini nanti gimana sistemnya, saya kurang tahu. Tadi saya sudah konfirmasi, kata leader, kata kaptennya itu nggak apa-apa mas, maksimalkan saja. Ya sudah, karena memang belum terkirim yang 2 karton ini teman-teman. Wow. Lumayan. Oke, saya lanjut dulu teman-teman, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Akhirnya kelar juga 3 titik ya, terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya di Darmo Satelit. Dan ini sudah jam 12:30 teman-teman. Saya nggak tahu habis ini bakalan balik lagi ke gudang atau enggak, karena cuacanya juga lagi mendung ya. Kita lihat nantilah. Sampai ketemu nanti di penutupan ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini saya dapat orderan gosen ya. Jadi tadi setelah kirim paketnya Blitz yang di Mitra Keluarga itu, saya arahkan untuk orderan Gojek saya ke daerah Sidoarjo teman-teman. Dan alhamdulillah ini dapat ke arah Pabean Sedati teman-teman. Jadi yang dimaksud saya itu seperti ini sebenarnya teman-teman. Setelah kirim paket itu nanti kita bisa lanjut narik menggunakan molis atau motor listrik yang difasilitaskan kepada kita teman-teman. Dan ini hukumnya sah ya, karena di awal sudah ada perjanjian dari pihaknya Blitz kalau sudah kirim paket itu motornya bisa digunakan untuk apa saja, termasuk untuk narik Gojek atau Grab ya. Nah, tapi ini masalahnya saya itu harus kembali ke gudang teman-teman untuk slot yang kedua ya, atau slot ke-1. Jadi untuk slot yang pertama itu tadi namanya NDS. Kalau yang slot kedua ini itu sebenarnya namanya slot 1 teman-teman. Jadi ini saya sambil cari arah pulang balik ke gudang, saya nyalakan aplikasi Gojeknya. Tapi untuk layanan gosen saja teman-teman. Alhamdulillah ini dapat teman-teman. Oke, kita ambil dulu terlebih dahulu ya paket gosennya. Oke teman-teman, ini paketnya sudah saya terima ya, dan tinggal kita antar ke alamat tujuan, tepatnya di kantor pajak Kota Madia di Jalan Bypass Juanda teman-teman. Saja kita gaskan ya. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya sudah kembali lagi ke gudang ya. Ini jadinya saya itu bawa yang slot 1 dan slot 2 teman-teman. Karena tadi di jam 11:30 itu saya dibagi 2 paket, sisanya itu hanya 2 paket untuk saya. Dan yang sore harinya di slot keduanya itu ada 3 paket teman-teman. Jadi sore ini saya lanjut bawa 5 paket lagi teman-teman. Nah, berhubung motor listriknya baterainya tinggal 30% teman-teman, jadi saya putuskan untuk tukar dengan motor Supra saya teman-teman, karena pengiriman sore ini itu bisa sampai di Pondok Benowo Indah teman-teman.
Dan di sini untuk waktu pengiriman itu tidak terbatas ya teman-teman, tinggal menyesuaikan toko atau rumah sakit yang kita tuju teman-teman. Karena biasanya ada apotek yang bukanya itu nggak sampai 24 jam gitu ya. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga ya di 8 titik pengiriman teman-teman. Jadi tadi malam itu saya bisa menyelesaikan 8 orderan ya, 8 titik ya. Tapi barangnya itu biasanya ada yang 1 titik itu 2 karton, kemudian kalau pas kebetulan enak itu cuma bawa kayak apa ya, obat cuma 1 kotak gini. Yang paling menyedihkan itu kalau sudah nganter kayak infus yang 2 karton itu ya, satu outlet 2 karton 1 nota. Ampun itu teman-teman. Jadi kesimpulannya hari ini saya cuma bisa menyelesaikan 8 orderan saja atau 8 titik di aplikasi Blid ini. Dan kemudian alhamdulillah tadi itu untuk Gojeknya saya masih bisa narik 2 ya, narik 2 orderan. Yang pertama pagi sebelum saya berangkat kerja itu saya dapat 8.000. Kemudian pas waktu yang saya buat order searah itu dapat argo 35.000 teman-teman. Jadi kalau digandeng itu masih ya hampir-hampir mirip, tapi jam kerjanya itu hampir 13 jam teman-teman. Bayangkan ya, kalau kedepannya seperti ini mungkin saya akan mundur ya, tapi saya bakalan coba seminggu ini teman-teman. Dan untuk informasi selanjutnya, besok saya sudah tidak ditempatkan yang di Merapi ini teman-teman, tapi dipindah ke LAN atau ke outlet yang baru yang bekerja sama dengan Blid. Karena Blid ini terhitung masih baru teman-teman, di Surabaya itu masih berjalan sekitar 1 tahunan dan mereka masih mencari partner yang bisa diajak untuk kerjasama untuk Blid ini sebagai penyedia jasa kurir dan kendaraannya teman-teman. Dan tadi saya sudah diinfo untuk besok itu saya ditempatkan di Pondok Chandra teman-teman. Ya syukur alhamdulillah saya kalau dekat dari base camp gitu ya. Jadi standby-nya bisa di base camp. Kalau nggak ada orderan nanti kita cari orderan di ojol gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk video vlog on Beat. Oh, bukan ya. Bukan vlog on Beat, tapi video vlog apa ya? Keseharian lah. Buat teman-teman yang penasaran dengan aplikasi Blid ini, silakan komen di kolom komentar untuk bagaimana cara pendaftarannya, kemudian info-info lainnya silahkan tulis di halaman kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab sebisa saya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan hiburan tersendiri buat teman-teman yang masih beraktivitas apapun itu, baik sebagai ojol atau pekerja apapun. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Oke, sekian dulu dari saya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.